Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita pada hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dikuatkan dan diteguhkan melalui firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal 121, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan menjelaskannya secara objektif. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan saudara, pemazmur ini menegaskan di dalam mazmurnya bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dan dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dia sedang ada dalam situasi, satu keadaan di mana dia perlu, dia butuh, dia rindu satu pertolongan. Dan dalam kondisi dan situasi di mana dia begitu membutuhkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, dia mengharapkan, dia merindukan pertolongan, dan dia gambarkan bagaimana pencariannya terhadap pertolongan, bagaimana pencariannya supaya dia mengalami pertolongan. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Adakah saudara saat ini situasi kehidupan saudara sedang sulit? Adakah saudara yang keadaan saudara sedang sulit dan berat beban kehidupan saudara, dan saudara rindu pertolongan? Saudara sedang mencari-cari pertolongan, saudara sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin saudara dalam kondisi ini, sebagian besar dari kita sedang ada dalam kondisi, dalam keadaan di mana kita rindu pertolongan, kita butuh pertolongan, kita sedang mencari-cari pertolongan. Mungkin ketika saya menjelaskan ini saudara sedang berkata di dalam hati saudara, saya begitu membutuhkan pertolongan. Sayalah orang yang membutuhkan pertolongan itu. Sayalah orang yang saat ini layak untuk ditolong. Hidupku sedang sulit, hidupku sedang susah, hidupku sedang berat, aku sedang sakit, masalahku sedang berat, persoalanku sedang berat, aku butuh pertolongan. Mungkin itu yang menjadi jeritan hati saudara saat ini. Ketika pemazmur ini ada dalam kondisi sulit dan dia butuh pertolongan, dia mencari-cari pertolongan saudara. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan pada ayat yang kedua,
pertolonganku ialah dari Tuhan. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, pada akhirnya, saudara, dalam pencariannya itu, dia akhirnya mengalami dan menemukan pertolongan, dan pertolongan yang benar, pertolongan yang sejati, pertolongan yang tidak mengharapkan imbalan adalah pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang murni. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang sejati. Pertolongan daripada Tuhanlah yang tidak mengharapkan imbalan. Bahkan setelah menolong, dia akan menolong lagi, dia akan menolong lagi, dan dia akan menolong lagi. Itulah pertolongan daripada Tuhan. Dan pemazmur ini berkata bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan dalam pencariannya, ketika dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan pada saudara bahwa kalau saudara sedang mencari, merindukan, mengharapkan, membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar adalah dari Tuhan, saudara. Pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan. Pertolongan kita yang benar adalah dari Tuhan. Dan kemudian saya rindu kita melihat ketika pemazmur ini mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan seperti apa yang dia alami daripada Tuhan. Dia menjelaskan berikutnya, saudara. Di ayat 2 itu, saudara, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang dia alami adalah pertolongan dari Tuhan, dan dia jelaskan bahwa pertolongan yang dia alami dari Tuhan itu adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa, yang dia gambarkan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, di mana langit dan bumi pun dia yang ciptakan, saudara, adakah sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini saudara berkata bahwa masalahku begitu besar, penyakitku begitu parah, kesulitanku begitu besar. Dengar saudara, pemazmur berkata, ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, dia gambarkan bahwa Tuhan yang menolong dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang berkuasa. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang berkuasa, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang sanggup melakukan segala perkara. Artinya saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi dia. Segala perkara sanggup dia kerjakan. Tidak ada masalah saudara terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah di hadapan Tuhan. Tidak ada apapun situasi kondisi kehidupan saudara yang tidak sanggup Tuhan ubahkan, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Itu sebabnya milikilah Tuhan, alamilah Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Setelah dia berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, kemudian dia menjelaskan dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Tuhan memberi kekuatan. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Dan ketika kita datang berseru kepada Tuhan, seringkali tidak seketika masalah persoalan kita diubah. Ada waktu yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita jalani. Karena bagi Tuhan, proses yang mendewasakan kita itu jauh lebih penting daripada mujizat yang kita alami. Kalau kita mengalami mujizat demi mujizat tetapi kita tidak pernah dewasa di hadapan Tuhan, itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita menjalani proses sebelum akhirnya kita mengalami mujizat, saudara. Dan dalam prosesnya itu dia juga tidak membiarkan kita. Dia tidak hanya menonton kita,
memikul beban masalah persoalan kita, saudara. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia memberi kekuatan saat engkau memikul masalah, beban, persoalan, dan tantangan hidupmu. Sekalipun hari ini masih dalam proses, Dia takkan membiarkan kakimu goyah, saudara. Berat pun masalah saudara, tetap hadapi, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara, sampai akhirnya saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika saudara diizinkan menjalani melalui satu proses, jalani semuanya, karena Tuhan akan menguatkan saudara. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa, masih ayat 3, penjagamu takkan terlelap. Kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, Dia tidak akan terlelap. Artinya Dia setia. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur. Dia memperhatikan, Dia melihat, Dia mengawasi semuanya. Tuhan takkan terlelap. Penjagamu takkan terlelap. Dia selalu memperhatikan engkau. Dia selalu mempedulikan engkau. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, bahwa kalau kita membutuhkan pertolongan, maka pertolongan yang benar yang ditegaskan oleh pemazmur di sini adalah pertolongan daripada Tuhan. Alamilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu sanggup Dia lakukan dalam hidup saudara. Dan yang kedua, Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia memberi saudara kekuatan. Dan yang ketiga, Dia tidak akan terlelap. Dia setia dan memperhatikan saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan saudara. Sebelum kita sebentar lagi akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, mari kuatkan iman saudara melalui firman Tuhan. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Tuhanlah penolong dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka, ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat.
Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong,
Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini, mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan,
Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya. Para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun, Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.